wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Fitri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP NU Indramayu dengan NIM 21822006005 dari PGSD 4A. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan uang pendidikan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada Pasal 11 Ayat 2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Perencanaan sistem pembiayaan. Yang pertama itu mengadakan musyawarah bersama. Yang kedua, kesiapan sistem. Yang ketiga, penetapan anggaran rencana. Yang keempat, keputusan rapat pimpinan. Adapun sistem perencanaan keuangan sekolah yaitu meliputi bagian pertama, kepala sekolah mempelajari visi, misi, tujuan, dan strategi perprograman. Bagian kedua itu meliputi kepala sekolah mengundang dewan guru, komite sekolah, yayasan untuk menyusun draft. Bagian ketiga, kepala sekolah bersama dewan guru, komite sekolah, yayasan membahas draft dan menetapkan RKAS. Bagian yang terakhir yaitu RKAS disahkan dan siap. Hal yang harus diperhatikan dalam memenuhi sarana dan prasarana. Yang pertama itu perencanaan anggaran atau budgeting. Sekolah merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu yang telah ditentukan, yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Yang kedua, penyerapan anggaran sekolah, yaitu menggambarkan kemampuan sekolah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan. Yang ketiga, pembukuan atau accounting. Keuangan sekolah merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara literatur oleh bendahara untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Yang keempat, pertanggungjawaban atau akuntabulasi. Keuangan sekolah dipertanggungjawabkan dan dilakukan oleh seseorang terhadap segala tindakannya. Pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan accounting ini adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja atau pelaksana melakukan tugas dan kewajibannya. Proses pelaksanaan keuangan dalam segi penerimaan. Sumber keuangan sekolah berasal dari yayasan dan pemerintah, yaitu dana bantuan operasional sekolah atau sering disebut dana BOS dan dana pendidikan gratis. Prosedur pengelolaan penerimaan keuangan dilakukan secara langsung oleh bendahara. Bentuk pembukaan di dalam penerimaan keuangan sekolah terbagi menjadi dua, yaitu buku kas umum dan buku kas harian. Pengalokasian sumber keuangan terbagi menjadi dua, yaitu terdiri dari 70% untuk kegiatan kesiswaan dan 30% untuk kegiatan SDM, sumber daya manusia, untuk proses pengelolaan. Pada segi pengeluaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan biaya untuk setiap program. Semua biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan program sekolah, dan pada setiap program sekolah ada pihak yang bertanggung jawab. Sistem evaluasi pembiayaan pendidikan. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pengecekan pelaksanaan setiap program sekolah per 6 bulan yang dilakukan oleh yayasan dan kepala sekolah. Kegiatan perorganisasian pembagian kerja di awal tahun pada saat rapat kerja, adanya kontrak kerja, pembagian kerja atau job desk untuk kepala sekolah atau kepala madrasah, wakil kepala sekolah atau madrasah, guru, tenaga administrasi yang rinci dan jelas apa saja yang akan dilakukan untuk 1 tahun ke depan. Jenis pembiayaan pendidikan. Yang pertama itu ada biaya pribadi atau private cost, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Yang kedua itu ada biaya rutin dan pembangunan, merupakan bagian dari biaya langsung atau direct cost. Biaya rutin adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama 1 tahun anggaran. Yang ketiga itu ada biaya langsung.
yaitu merupakan pengeluaran uang secara langsung untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, atau monetary cost. Adalah pengeluaran yang berupa atau berbentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk tujuan siswa. Yang terakhir itu ada monetary cost, adalah bentuk pengeluaran yang tidak berupa atau berbentuk uang meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang. Yang terakhir itu ada komponen-komponen anggaran yang menyangkut ada peningkatan KBM, peningkatan pembinaan kegiatan siswa, pembinaan tenaga kependidikan, rumah tangga sekolah, pengadaan alat-alat belajar, kesejahteraan, pengadaan bahan pelajaran, sarana kelas, dan yang terakhir ada perawatan. Kesimpulannya adalah manajemen pendidikan suatu lapangan dari studi dan praktik yang berkaitan dengan organisasi pendidikan. Pengelolaan manajemen keuangan adalah perencanaan, pengarahan, pemantauan, perorganisasian, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien. Terima kasih. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk saya dan kita semua yang menonton. See you!